Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan karunia, kenikmatan, terlebih nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan contoh tauladan yang sangat baik untuk umatnya. Beliau adalah sosok yang sangat sempurna, termasuk di dalam bagaimana memanage ekonomi keluarga. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan wasiatnya. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita berusaha menanamkan manajemen ekonomi keluarga yang maksimal. Karena dengan ekonomi yang maksimal, maka keimanan dan ketakwaan itu sangat ditentukan. Jadi kadal faqru an yakuna kufran. Kalau sebuah keluarga manajemennya fakir, tidak manajemen baik, maka itu sangat rentan dengan masa depan yang penuh dengan kekufuran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, beberapa waktu lalu kita kehilangan seorang tokoh yang tentunya tokoh ini adalah tokoh yang sangat konsen terhadap masalah-masalah yang ada di dalam umat Islam. Masalah apa saja yang terjadi dalam umat Islam? Masalah yang pertama adalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah kebodohan. Dan yang ketiga adalah masalah persatuan. Muhammadiyah sebagai organisasi almarhum, di samping juga NU tentunya, dan organisasi-organisasi lain sangat konsen di dalam tiga ini. Misalnya dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah ada amal usaha, ormas lain juga sama. Di bidang kebodohan, memerangi kebodohan, Muhammadiyah di situ banyak lembaga-lembaga pendidikan, dari mulai tingkat paling rendah sampai perguruan tinggi. Dan di bidang persatuan, almarhum termasuk aktif, dan keaktifan beliau itu dalam rangka untuk persatuan. Satu waktu salah satu ketua MUI mengatakan bahwa umat Islam itu berbahaya kalau ormas-ormasnya, terutama NU Muhammadiyah ini, terprovokasi untuk dibenturkan. Nah, ini tokoh-tokoh yang di atas ini memang sangat berusaha bagaimana
umat Islam ini jangan sampai terprovokasi atau terpecah. Karena umat Islam itu hanya bisa dikalahkan tatkala terpecah. Kalau umat Islam bersatu, kalau umat Islam tidak mudah dipecah belah, insya Allah umat Islam akan selalu kokoh. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengenai ekonomi, Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik di dalam ekonomi. Tentunya almarhum juga, yang insya Allah nanti kita akan senantiasa sama mencontohkan bagaimana ekonomi di dalam keluarga itu dimanage dengan sebaik-baiknya. Apa saja yang perlu diperhatikan? Tentu yang pertama adalah bagaimana mencari ekonomi itu, bagaimana mendapatkan uang. Itu menjadi concern yang pertama. Mencari uang dari hal-hal yang dihalalkan, yang dibenarkan sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Mencari uang penuh dengan pertanggungjawaban. Misalnya Nabi ketika kecil menjadi penggembala. Penggembala ini tidak mudah. Jadi bagaimana menjadi penggembala yang amanah, bagaimana menjadi penggembala yang bisa memberikan manfaat, itu sangat sulit. Apa yang digembala oleh Nabi itu sukses, peternakannya sukses. Ketika Nabi menjadi pedagang, perdagangannya sukses, dan bukan perdagangan kelas kecil, tetapi perdagangan berskala ekspor dan impor. Jadi dalam profesi apapun, dalam mencari rezeki, dalam mencari income, umat Islam itu didorong bagaimana mencari yang halal, di samping yang halal dan memberikan manfaat. Misalnya pedagang itu memberi manfaat luar biasa. Iya, memberi manfaat. Misalnya ada barang di luar negeri kita beli, kalau kita datang ke sana biayanya berapa? Tetapi dengan jasanya para pedagang, hanya beda sedikit, kita bisa mendapatkan barang itu. Menjadi petani, menjadi politisi, semua dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun, maka pasif income Nabi itu sungguh luar biasa. Catatan sejarah, harta Nabi itu 1217 kilogram emas. Jadi Nabi itu bukan orang biasa, seorang triliuner. Kalau khatib membayangkan seandainya Nabi di zaman sekarang dengan teknologi yang luar biasa mungkin bisa mengalahkan Mas Elon itu. Mas Elon Musk itu ya, yang orang terkaya di dunia, bisa saja itu. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya begitu sukses? Menurut analisis khatib, salah satunya adalah bahwa Nabi adalah contoh di dalam manajemen ekonomi. Bagaimana mungkin Nabi begitu digandrungi oleh umatnya kalau seandainya beliau tidak bisa memanage ekonominya dengan baik dalam hal income. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, dalam hal distribusi penghasilan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah contoh. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dalam hal distribusi, Nabi itu pertama tidak berlebihan, tidak terlalu boros. Yang kedua, tidak terlalu pelit. Bagaimana ukuran Nabi?
Tadi hartanya 1217 kg emas. Infak Nabi 1251 kg emas menurut sejarah. Jadi lebih dari 50%. Artinya tidak habis semua, tidak pelit. Nah, itu Nabi SAW. Bahkan menurut kisahnya, Nabi juga berwakaf 15 bidang tanah yang masing-masing bidangnya tidak kurang harganya dari 25 kg emas. 25 M satu bidangnya, itu 15 bidang tanah. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam distribusi demikian. Bagaimana dengan kita? Al-Quran memang tidak begitu tegas menjelaskan bagaimana cara distribusi yang baik, tapi Al-Quran memberikan etika-etika, norma-norma bahwa ketika kita berekonomi, ketika kita menyalurkan ekonomi kita, bahwa ada prinsip-prinsip, misalnya ada prinsip tauhid, ada prinsip keadilan, ada prinsip keakhiratan. Nah, saat ini para pakar ekonomi misalnya mengembangkan teori itu minimal cicilan itu 30%, itu bagus sekali. Minimal 10% untuk sosial itu bagus sekali. Islam sejak lama sudah mengatakan 2,5% untuk zakat. 2,5% untuk zakat. Kalau kita menyisihkan 10%, artinya yang 2,5% untuk zakat, yang lainnya untuk infak dan kegiatan-kegiatan sosial yang lain, itu adalah bagian dari cara manage ekonomi dalam kehidupan keluarga umat Islam. Itu dalam hal distribusi. Jadi jangan dimakan semua. Bahkan menurut pakar ekonomi, untuk poya-poya itu hanya 5%. Jadi para jamaah orang Islam itu boleh poya-poya, boleh jalan-jalan, boleh traveling, ya, tapi 5% saja dari penghasilan yang didapatkannya. Ya mungkin lewat-lewat dikit nggak apa-apa, tapi jangan semuanya untuk traveling, itu berbahaya sekali. Tapi yang paling didahulukan adalah 10% untuk infak, untuk kegiatan sosial, zakat dan lain sebagainya, baru kemudian untuk kepentingan kebutuhan yang lainnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, itu dalam hal distribusi. Bagaimana dengan hal konsumsi? Nah, ini dalam Islam sangat dibatasi, sangat diatur. Yang pertama misalnya, Islam melarang berlebih-lebihan. Walaupun orang kaya serba ada, nggak boleh makan berlebih-lebihan. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang kedua, setelah jangan berlebih-lebihan, kita harus mengkonsumsi yang halal dan yang baik. Saat ini kan banyak makanan-makanan yang tidak baik ya, meskipun mahal. Sebetulnya itu diatur oleh Islam. Kalau beli makanan-makanan yang halal, baik, bergizi. Kan sekarang banyak makanan enak padahal tidak baik bagi kesehatan ya, bagi kecerdasan dan sebagainya. Yang ketiga, ketika mengkonsumsi kita harus menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, kita harus mengkonsumsi, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Memang sekarang itu banyak yang halal aja udah dilarang, gitu ya. Misalnya orang yang kolesterolnya tinggi, yang halal aja dilarang. Yang halal misalnya daging-dagingan yang banyak lemak dilarang, gitu ya. Nah ini kita harus menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Tetapi kalau berlebihan semuanya menjadi haram. Karena wala tusrifu. Yang kelima, di dalam konsumsi kita tidak boleh terlalu bakhil, tidak boleh terlalu boros.
Sama dengan tadi distribusi ya. Ini dalam konsumsi juga tidak boleh terlalu bakhil. Jadi terlalu banyak makan atau terlalu sedikit juga nggak boleh, harus tengah-tengah. Dan yang terakhir, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ini mungkin yang almarhum juga lakukan, sederhana. Banyak kisah ya. Misalnya almarhum selalu pakai naik sepeda ontel. Padahal hartanya bisa aja banyak punya ya. Kalau mau mobil mewah punya, tetapi yang dipakai oleh beliau sepeda. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hartanya triliunan, tetapi pakaiannya sangat sederhana, konsumsinya sangat sederhana. Itulah diantara manajemen ekonomi yang diajarkan oleh Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu kita untuk menyamai seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh. Untuk mengikuti Buya almarhum tentunya juga jauh, tetapi kita berusaha, mudah-mudahan dengan semaksimal mungkin kita berazam, kita berniat untuk selalu bisa memanage ekonomi keluarga kita, karena itu sangat berpengaruh kepada keimanan dan ketakwaan kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jtinabi manhiyatihi muddadal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidratil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.